Para orang tua kerap menghadapi tantangan ganda saat memasuki persiapan tahun ajaran baru, yakni menyiapkan kebutuhan sekolah dan merencanakan keuangan untuk pendidikan anak. Dan kita ketahui biaya pendidikan terus meningkat dan kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga juga turut melambung tinggi. Tahun ajaran baru bisa menjadi tantangan tersendiri jika tidak direncanakan dengan baik dan telah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Gozi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mas Yuda. Ya, tahun ajaran baru acap kali menjadi momok ya, terutama untuk orang tua, mengingat biaya tambahan harus dikeluarkan. Nah, bicara mengenai biaya tambahan nih Mbak, perlukah untuk membuat pos anggaran khusus dan kalaupun perlu, berapa nih Mbak persentase anggaran yang harus disiapkan untuk pos-pos kebutuhan tahun ajaran baru, pendidikan dan kelengkapannya Mbak? Baik Mas Yuda, terima kasih. Jadi untuk para orang tua yang putra-putrinya memasuki tahun ajaran baru, kita harus menyiapkan ada dua anggaran yang terpisah. Anggaran yang pertama adalah anggaran yang sifatnya rutin, setiap bulan pasti akan kita keluarkan, yaitu SPP bulanan, biaya transportasi, uang saku, dan mungkin biaya kegiatan tambahan lainnya seperti les, pendukung, dan sebagainya. Yang kedua yang kita harus siapkan juga adalah anggaran yang sifatnya tidak rutin. Ini contohnya seperti uang pangkal masuk sekolah, daftar ulang, seragam baru, buku baru, dan juga mungkin sepanjang tahun ada tambahan-tambahan untuk karya wisata dan kegiatan lainnya. Nah, dari mana kita memperoleh pemasukan tersebut? Pemasukannya untuk yang anggaran rutin itu memang perlu diambil dari penghasilan rutin juga, yaitu gaji bulanan orang tuanya. Saya biasanya sarankan hanya maksimal sekitar 10 hingga 15% yang digunakan untuk kebutuhan biaya sekolah anak setiap bulan. Sedangkan untuk uang pangkal dan lain-lain yang sifatnya tidak rutin, idealnya memang sudah ditabung terlebih dahulu. Sehingga pada saat kita akan menunaikan kewajiban, maka kita sudah punya saldo tabungannya. Mhm. Kira-kira seperti itu, Mhm. sudah. Mbak Prita, kalau tadi kita katakan 10-15% itu untuk kebutuhan yang sangat reguler dikeluarkan oleh orang tua setiap bulan, transport, uang jajan, kebutuhan mungkin kursus dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat biaya Betul. pendidikan Indonesia ini selalu melonjak setiap tahun dan pastinya juga Hmm. terpengaruh dengan inflasi. Apa orang orang tua harus bisa lakukan mengingat banyak variabel yang harus juga diprediksi, tidak hanya sekedar fix cost-nya tapi juga bagaimana bisa menyesuaikan kondisi yang agile dan kadang-kadang tidak bisa diprediksi seperti saat ini, Mbak? Betul. Pertama yang harus dilakukan orang tua adalah melakukan budgeting. Budgeting ini pentingnya luar biasa Mas Yuda. Apalagi di situasi ekonomi sekarang di mana mungkin orang tua juga terkena ujian-ujian seperti PHK atau mungkin usahanya tidak seberhasil sebelumnya, maka mereka harus melakukan anggaran ulang. Nah, kalau memang ternyata biaya ini kan sudah ceritanya tuh tetap ya, kayak semacam cicilan gitu loh. Maka memang ini harus didahulukan karena anak memang harus sekolah, otomatis yang harus dikurangi adalah biaya lainnya. Bagaimana cara mengurangi biaya lainnya? Nah, berarti masuk ke langkah dua. Kita lihat dulu nih, apakah ada gaya hidup yang masih bisa ditekan. Yang kedua, mungkin cicilan-cicilan yang sifatnya lebih konsumtif itu harus dikurangi. Jadi tidak lagi mudah pakai pay later, tidak mudah mengambil pinjaman online. Kalaupun juga masih ada cicilan, misalnya kendaraan, kita harus evaluasi lagi, memang kendaraan ini benar-benar kita butuhkan atau tidak. Kalau memang tidak, ya mungkin memang terpaksa harus dijual terlebih dahulu supaya tiap bulan tuh lebih longgar aja gitu loh untuk arus kasnya. Mhm. Sedangkan untuk orang tua yang memang punya anak lebih dari satu, maka untuk adik-adiknya nih yang memang harus mulai direncanakan juga. Kemampuan kita sebenarnya adanya di tipe sekolah yang seperti apa, supaya kita juga memilih sekolah itu sesuai dengan kemampuan finansial orang tuanya, Mas Yuda. Mhm, jadi orang tua juga perlu menavigasi dan juga melakukan sedikit banyak Betul, riset ya sebelum kira-kira anaknya mau sekolah di betul, mana, kemudian kita melihat apakah sesuai dengan kemampuan finansial. Nah, kalau bicara mengenai tambahan nih betul. Mbak, kita selalu melihat ada Mhm, instrumen investasi. Nah, bagaimana untuk orang tua mhm. melihat kira-kira instrumen investasi yang related juga dengan pendidikan sehingga juga mempermudah ya untuk cash flow-nya orang tua, Mbak? Baik, jadi kalau untuk instrumen investasi, maka target kita adalah sebenarnya yang untuk bayaran non reguler atau non rutin seperti uang pangkal dan lain-lain. Nah, ini kan tadi saya sampaikan sebisa mungkin nih kalau bisa orang tua kumpulkan terlebih dahulu. Nah, pemilihan aset investasinya ini disesuaikan dengan berapa lama lagi sih uangnya akan dipakai.
Sebagai Mhm. contoh, kalau misalnya pemakaiannya masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, biasanya kami anjurkan masuk ke instrumen seperti reksadana pasar uang atau tabungan rencana yang memang lebih konservatif. Nah, sedangkan untuk di atas 3 tahun, barangkali sampai dengan 8 tahun, 10 tahun, orang tua bisa memilih antara logam mulia ataupun juga reksadana lain yang memang lebih memberikan potensi return yang lebih tinggi. Nah, untuk orang tua yang memang takut sumber pemasukannya itu mungkin berkurang, maka dia memang perlu nih Mas Yuda memiliki sejumlah modal yang nanti dia tempatkan di instrumen yang memberikan penghasilan pasif. Saat ini instrumen yang memberikan penghasilan pasif dan tergolong cukup aman adalah SBN Retail. Kenapa? Karena diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan memberikan kupon bulanan yang tetap setiap bulannya. Berarti salah satu alternatif tadi investasi di SBN Retail ya Mbak ya. Nah saya juga Betul. tertarik dengan bagaimana sih sebenarnya idealnya nih Pak Sutri itu sudah mempersiapkan sedari kapan ataukah memang sejak pernikahan pertama mereka sudah mulai memikirkan bahwasanya oke kita akan punya anak berapa, harus investasi juga, harus juga menyiapkan pos-pos anggaran. Sejak kapan nih harus dipersiapkan? Apakah sedari dini juga Mbak? Pertanyaan yang bagus. Jadi yang namanya berencana itu bukan hanya tentang kita rencana mau keluarga seperti apa, tetapi juga menyesuaikan dengan kemampuan finansial. Maka tepat sekali pada saat pasangan suami istri baru memasuki pernikahan itu adalah momen yang terbaik tuh untuk menyiapkan dana pendidikan anak. Pasti di tengah-tengahnya biasanya akan ada hal-hal lain ya Mas Yuda. Mhm. Contoh, mungkin perlu beli rumah, maka mungkin terpaksa ngalah dulu nih sama cicilan rumah. Atau misalnya istri mengandung dan melahirkan, mungkin ngalah dulu nih untuk biaya-biaya tersebut. Tapi paling tidak kalau sudah direncanakan dan sudah dibangun dari awal, orang tua tuh punya bayangan. Nah, bayangkan ya, orang tua yang sudah berencana saja itu belum tentu bisa sesuai dengan keinginan atau harapan karena mungkin di tengah-tengah takdir Tuhan berbeda, plot twist, kehidupan dan sebagainya. Apalagi yang tidak berencana gitu. Itu sih udah hampir pasti kalau ada orang tua yang menganggap setiap anak juga ada rezekinya tapi dia tidak berencana dan ternyata rezekinya dari mana? Mungkin minta sama tetangga, pinjam sama keluarga, atau bahkan pakai pinjaman online. Mhm. Tadi menarik di awal Mbak katakan juga ada beberapa variabel yang harus dipertimbangkan ketika punya anak lebih dari satu. Nah ini bagaimana Mm-mm. Mbak melakukan pembagian instrumen ataupun maksud saya pos-pos anggarannya karena memang semakin bertambah anak pos anggaran akan bertambah sementara juga cicilan juga bertambah dan kebutuhan juga terus meningkat. Seperti apa idealnya Mbak? Ya, pertama saya harus katakan dan sampaikan bahwa sepertinya memang di zaman sekarang itu perlu kedua orang tua itu sama-sama bekerja. Bekerja ini kita nggak berbicara bekerja sebagai karyawan tetap, tetapi Anda mesti memang punya usaha atau mengusahakan sesuatu yang mendapatkan penghasilan. Entah itu mungkin berusaha dari rumah atau mungkin menjadi freelancer, pekerja lepas. Intinya memang terpaksa dua-duanya itu memang harus punya pemasukan. Itu satu yang saya lihat untuk situasi saat ini. Lalu yang kedua, memang kita perlu punya anggaran dengan patokan yang kita utamakan untuk prioritas. Prioritas itu sebenarnya apa sih? Prioritas itu jelas sebenarnya biaya hidup, membesarkan anak ya. Sehingga gaya hidup itu sebetulnya memang perlu dikurangi untuk masa sekarang kalau memang kemampuan kita tidak mumpuni. Kan bukan berarti kita terus-terusan nggak punya gaya hidup, Mas Yuda. Mungkin saja bisa, tapi nanti. Nah, kemudian untuk anak, tadi saya sampaikan nih ya, kalau bisa setiap bulan itu alokasinya hanya sekitar 10 hingga 15% dari penghasilan orang tua untuk berbagai biaya pendidikan. Ini di luar tabungan dan investasi. Nah, ini adalah jatah untuk semua anak. Artinya semakin banyak putra-putri yang Bapak Ibu punya, sebetulnya 10 sampai 15% ini akan dibagi dengan jumlah anak. Mhm. Kalau tidak cukup, hampir pasti dia akan mengambil porsi lainnya nih Mas Yuda. Bisa jadi 30% dari penghasilan orang tua. Ya bayangkan kalau 30% penghasilan orang tua sudah diambil untuk biaya pendidikan, sisanya 70. Lalu orang tuanya punya cicilan, biasanya 30%. Lah, sisanya lagi 40. Maka bayangkan dia harus bisa hidup dengan setengah penghasilan orang tuanya. Pelik juga ya Mbak kalau semakin banyak anak, banyak rezeki bukan banyak anak, banyak rezeki lagi tapi banyak anak juga banyak problem juga kalau dengan kondisi saat ini. Nah, yang menarik nih Mbak, kalau kita melihat sekarang banyak nih beberapa sekolah yang menawarkan bisa mencicil untuk masuk ke sekolah tersebut, terutama untuk tuition fee atau biaya masuk sekolah. Dan itu merupakan salah satu yang menarik. Nah, bagaimana dengan beragam tawaran seperti ini dan kita tidak terjebak dengan tadi ya FOMO ataupun berpikir ya mumpung ada cicilan yang bisa
bayarkan. Sementara di sisi lain tadi Mbak katakan kita juga banyak sekali kebutuhan-kebutuhan lain yang terus berjalan. Hmm. Ya, cicilannya ada dua tipe, Mas Yuda. Jadi ada cicilan yang sebelum masuk tahun ajaran baru itu nggak apa-apa untuk diambil karena sebenarnya itu meringankan orang tua dari segi cash flow pada saat anaknya masuk sekolah itu sebenarnya udah lunas. Nah, yang perlu waspada adalah cicilan yang diberikan setelah anaknya udah masuk ke tahun ajaran. Karena artinya nanti orang tua akan menjalani dua nih. Pertama, dia mesti bayar cicilan uang pangkal. Yang kedua, dia juga perlu membayarkan biaya SPP. Nah, dengan demikian, kalau orang tua sudah mengambil cicilan untuk uang pangkal masuk sekolah, itu beban cicilan rumah dan cicilan kendaraan. Jadi cicilan apapun yang sudah Anda punya saat ini harus ditambah dengan si cicilan pendidikan tersebut dan tetap jumlah maksimalnya idealnya hanya 30% dari penghasilan orang tuanya. Terakhir Mbak, ini tips buat orang tua tadi dikatakan ada 10% untuk memenuhi kebutuhan bulanan 10 hingga 15%, kemudian juga jika ada cicilan tadi tidak lebih dari 30%. Cukup banyak ya Mbak untuk harus dipikirkan. Tapi yang sederhana yang bisa diaplikasikan saat ini sehingga orang tua juga tidak blunder dengan beragam tawaran sementara di satu sisi kebutuhan juga terus bertambah Mbak. Betul. Yang pertama adalah memahami kemampuan finansial masing-masing. Saya sudah sampaikan bahwa kemampuan finansial orang tua biasanya ada di rentang 10 hingga 15% dari penghasilan Anda untuk mencari sekolah yang sesuai dengan kemampuan orang tua dan harapannya bisa memenuhi kebutuhan anaknya masing-masing. Lalu yang kedua, pastikan kita membagi menjadi pos-pos supaya kita tidak blunder seperti yang tadi Mas Yuda sampaikan. Posnya kita bagi tiga, ada living, di mana biaya pendidikan SPP masuk ke dalam living, lalu ada saving di mana investasi dan tabungan kita untuk membayar uang pangkal masuknya ke situ, dan terakhir adalah playing. Kalau memang saat ini belum bisa playing, ya sudah nggak apa-apa. Jadi Anda memang fokus saja kepada living dan savingnya. Dan yang paling terakhir, tolong hindari pinjaman online atau sampai berani untuk mengambil pinjaman lalu dijadikan judol. Itu berbahaya sekali ya, demi Anda berspekulasi mendapatkan uang lebih di kemudian hari. Tolong hindari kedua hal tersebut, fokus saja dengan penghasilan yang kita miliki, dan kalau memang terasa kurang, maka yuk berdaya yang memang mungkin kedua orang tuanya harus untuk bekerja dulu bagaimanapun caranya sesuai kemampuan Anda masing-masing. Menarik sekali. Jadi pengeluaran sesuai dengan kemampuan, jangan FOMO, jangan juga terlalu gegabah untuk mengambil beberapa tawaran dari pinjaman online yang justru nanti bisa menjebak dan membuat kita tidak bisa membayar dan gali lubang, tutup lubang terus akan terjadi. Mbak Prita, terima kasih untuk waktu dan perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat selalu Mbak.